Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dalam saat pandemik seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika saya membuka-buka buku di perpustakaan orang tua, ada satu buku yang menjadi perhatian saya, yang ditulis oleh Allahyarham Ustadz Buya Rusyad Nurdin. Buku ini berjudul Pembinaan Pribadi Muslim di Universitas. Yang tercatat ini, yang ditulis yang oleh orang tua dulu 1 Juni tahun 1968. Jadi bukunya seperti ini, dapat dilihat oleh jamaah yang sekalian. Ini masih cetakan lama, sudah 52 tahun ya, dan masih dapat dibaca. Ini lebih lama usianya dibanding usia saya. Ini adalah kumpulan tulisan Buya Rusyad Nurdin. Beliau adalah tokoh utama di belakang nama besar dari Masjid Istiqomah yang kita cintai ini, dan adalah bisa menjadi buku wajib bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengidolakan beliau, yang menjadikan panutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buku ini tidak terlalu tebal dan sepertinya tidak dicetak lagi, cuma 76 halaman, berisi kumpulan-kumpulan materi beliau ketika mengajar di ITB. Ada satu tulisan beliau yang menarik. Beliau membuat judul yang namanya Jalan Lain. Ini saya baca-baca terus buku ini karena begitu sangat menarik gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Buya Rusyad Nurdin, beliau mengutip pendapat atau ungkapan dari salah seorang tokoh internasional, Profesor Tony B. Beliau seorang pakar sejarah yang begitu takjub terhadap ajaran Islam. Tulisannya begitu menarik. Kurang lebih kalau dibaca seperti ini. If the distinctly human impulse of curiosity does not bring us to the point, experience will drive us to it. Above all, the experience of suffering. Kurang lebih seperti ini kalau seandainya diterjemah. Seandainya tanda-tanda di sekeliling kita, kejadian-kejadian di sekeliling kita belum dapat menyadarkan diri kita akan keberadaan Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, maka pengalaman pahit, pengalaman yang sangat pedih, dalam hal ini penderitaan,
bisa jadi mengantarkan kita untuk mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya Rusyad mengutip salah satu kisah yang ditulis oleh Allahyarham Buya Muhammad Natsir, guru beliau, yang menceritakan salah seorang profesor ahli sains yang bernama Profesor Paul Ehrenfuss. Profesor Paul Ehrenfuss itu dari segi keduniaan dia mendapatkan segala yang dia inginkan. Hartanya melimpah, intelektualnya luar biasa. Karena zaman itu orang yang mendapatkan predikat profesor diakui intelektualnya. Dia mendapatkan beberapa hadiah Nobel terhadap penemuan-penemuannya. Namun ada satu kisah yang membuat orang-orang begitu kaget, karena Paul Ehrenfuss ini dia membunuh anak sematawayang yang dicintainya, dan dia pun juga membunuh dirinya sendiri. Ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi gagap gempita. Ada apa gerangan Paul Ehrenfuss sampai berani membunuh anaknya yang dicintainya, dan dia pun juga membunuh dirinya. Pada dari segi keduniaan dia tidak ada yang kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita berkisah tentang Profesor Paul Ehrenfuss. Paul Ehrenfuss dia dibesarkan dari keluarga yang cukup kaya, disekolahkan di sekolah yang terbaik, keluarganya juga baik-baik, dididik dengan cara yang baik. Dan Paul Ehrenfuss disekolahkan sekolah yang bonafit, sehingga yang menjadi patokan adalah ilmu pengetahuan. Diajar ilmu pengetahuan dari kecil sampai remaja, dewasa, dan terus mengagungkan ilmu pengetahuan. Bahkan ditulis dalam buku ini, saking mendewakan ilmu pengetahuan, karena Paul Ehrenfuss adalah ateis, dia tidak percaya terhadap Tuhan. Dia berkata, tidak ada yang lebih baik daripada Wetenschap, maksudnya ilmu pengetahuan. Tidak ada yang tersembunyi di belakang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di atas segala-galanya. Jadi dia mendewakan sekali ilmu pengetahuan. Saintifik dia mendewakan. Tidak ada yang dapat mengalahkan di dunia ini ilmu pengetahuan. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Namun ada sesuatu yang kurang, karena Paul Ehrenfuss dia tidak percaya dengan namanya Tuhan. Takdir Allah, anak sematawayangnya ini memiliki kekurangan dari intelektualnya. Anaknya itu idiot. Anaknya itu cacat mental. Paul Ehrenfuss berharap anak yang satu-satunya ini dapat melanjutkan dirinya, dapat menjadi harapannya, hartanya yang melimpah, temuan-temuannya yang begitu banyak. Siapa yang akan melanjutkannya? Dia berharap anak yang dicintainya dapat melanjutkannya. Maka anak sematawayang ini, Paul Ehrenfuss yakin, dia datang ke dokter yang terbaik di dalam negeri. Kemudian dibayar dokter dengan cara mahal. Yang penting anaknya bisa normal. Dokter di dalam negeri angkat tangan. Kemudian ke luar negeri juga. Dia habiskan hartanya supaya anaknya itu normal. Tapi ya,
di luar negeri pun juga hasilnya sama, angkat tangan. Anaknya tetap idiot. Bapak Ibu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Istiqomah. Paul Ehrenfest kecewa. Sehingga Paul Ehrenfest dia membawa anaknya di tempat terpencil berserta dengan dirinya. Kemudian Paul Ehrenfest membunuh anaknya itu. Setelah anaknya mati atau meninggal, Paul Ehrenfest bunuh diri. Dia pun juga membunuh dirinya. Tragis memang pengalaman yang dilakukan oleh Paul Ehrenfest ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seandainya Paul Ehrenfest tidak berpesan kepada karibnya, yaitu Profesor Koch Stam, sebelum Paul Ehrenfest melakukan perbuatan sadis terhadap anak dan dirinya, Paul Ehrenfest dia menitipkan wasiat kepada karibnya ini. Kemudian dia berpesan, jangan dibuka wasiat ini, tulisan ini, surat ini sebelum terjadi suatu hal yang terjadi pada diriku. Maka setelah kejadian itu dibukalah surat Paul Ehrenfest itu. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Apa isi surat itu? Surat itu ketika diterjemah kurang lebih seperti ini. Berupa penyesalan Paul Ehrenfest terhadap dirinya. Dia menyesal dirinya tidak percaya terhadap Tuhan. Dia menulis seperti ini. Yang tidak ada pada saya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah perlu. Tetapi barang siapa yang tidak mampu memiliki agama, ia mungkin binasa lantaran itu, yakni bila tak bisa beragama. Jadi Paul Ehrenfest ketika di akhir hayatnya dia mendewakan ilmu pengetahuan, baru dia sadar bahwa dirinya itu tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya terhadap takdir bahwa anaknya itu idiot. Sehingga karena sayang kepada anaknya, Paul Ehrenfest sampai membunuh anaknya, juga membunuh dirinya. Dan satu yang membuat sahabat-sahabatnya itu terharu terhadap tulisan Paul Ehrenfest, ada ucapan seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan akan menolong kamu yang amat aku lukai sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah Profesor Paul Ehrenfest, seorang saintifik, seorang cendekiawan yang memiliki segala-galanya, mendewakan ilmu pengetahuan, tapi dia kosong keyakinan terhadap agama. Dan ia menyesali. Sehingga terjadilah peristiwa tragis seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Profesor Al-Thayyibi, bahwa kalau seandainya kejadian-kejadian sekitar kita tidak dapat mengingatkan kita akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi above all, yang bisa jadi yang teramat penting adalah penderitaan memaksa kita untuk menyadari bahwa Allah itu ada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat beruntunglah kita yang memiliki keyakinan. Sangat beruntunglah kita yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi Corona saat ini, betapa kesulitan yang kita hadapi, kita masih berharap, kita masih memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ada keimanan. Iman itulah yang membimbing kita, yang membatasi kita dari hal-hal yang melakukan perbuatan buruk. Mudah-mudahan dengan keimanan kita di bulan suci Ramadan meningkatkan kualitas ibadah kita.
berbagai kesulitan dapat Allah hilangkan, sehingga tidak terjadi seperti apa yang dilakukan oleh Paul Ehrenfest itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah pentingnya agama. Dan bersyukurlah kita yang telah beragama. Pegang teguhlah ajaran Islam. Jalankanlah syariat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.